itu saja sebenarnya. Makanya itu yang membuat Bapak jadi tertarik gitu. Iya. Kemudian peristiwa-peristiwa peperangan dan Nah, itu lain-lain seru itu tuh. kan itu sebenarnya juga pengulangan-pengulangan dari tahun-tahun yang lalu, ya intrik politik. Ya. Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Di channel kali ini saya ingin sedikit cerita nih teman-teman. Kenapa saya sedikit cerita? Nggak tahu nih. Dalam 2 minggu terakhir ini saya sangat suka banget mendengarkan terkait sejarah. Teman-teman di rumah pasti saat sekolah pernah diajarkan terkait sejarah kan? Kalau saya dulu tertarik banget sama pelajaran sejarah nih teman-teman. Dan ketika saya udah besar, 2 minggu lalu kemarin saya sering lihat konten terkait sejarah. Kenapa sih saya suka sejarah? Sejarah itu seru. Kita jadi tahu, wawasan kita jadi berkembang bahwa kerajaan Majapahit itu ternyata dulu itu dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, jadi saya tertarik di YouTube saya, di historical penontonan saya, rata-rata terkait sejarah nih teman-teman. Jadi kemarin saya sempat ngelihat terkait sejarah area-area yang ada di Kediri. Nah, salah satu konten kreator yang saya tonton nih YouTube-nya ini adalah konten kreator dari Pak Saptono, konten kreatornya dari Pak Saptono. Itu cukup menarik sekali pembahasannya di sana teman-teman. Dan beliau ini adalah salah satu inspirasi terkait sejarahnya juga bagus. Penjelasannya, pemaparannya itu sangat-sangat bagus dan unik teman-teman. Nah, teman-teman yang suka terkait sejarah, mungkin teman-teman bisa deh dengan nonton tadi channel referensi saya Pak Saptono, karena saya suka melihat konten-konten beliau teman-teman. Dan ternyata Pak Saptononya ada di Tembagapura teman-teman, ada di Tembagapura. Jadi dalam beberapa minggu kemarin saya coba ngontek beliau, Pak ketemu nggak gitu. Ternyata beliau sangat baik dan sangat welcome. Akhirnya beliau mau ketemu kita. Langsung aja teman-teman, mari kita panggilkan Pak Saptononya. Terima kasih Pak Saptono udah mampir mau berbincang-bincang nih sama saya. Iya, sama-sama, Mas Iqbal. Ini sebuah menurut saya sebuah kehormatan ini. Siap Pak. Sama-sama saya juga benar-benar tidak nyangka nih bisa ketemu Bapak ini gitu. Ya, memang nggak nyangka juga ini saya bisa diundang dan justru kita berada di sebuah tempat yang sangat eksklusif ya. Sangat eksklusif. Padahal kita sama-sama dari Jawa Timur kan Ya. gitu Pak. Dan selamat menikmati salah satu channel yang beberapa waktu juga sempat menginspirasi saya. Saya sebenarnya pengen buat konten juga tentang Freeport ya, tapi akhirnya saya batalkan lah. Ini demi kontennya Mas Iqbal. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi Pak Saptono ini asalnya dari mana Pak? Kita perkenalan dulu lah biar teman-teman tahu. Ya, saya dari Kediri dan sudah lama memang saya tinggal di sana, dan sebenarnya kalau menurut saya Kediri ini sebuah kota yang sangat unik Mas Iqbal. Jadi kotanya ini nggak terlalu ramai juga nggak terlalu sepi. Kita mau cari apa aja ada di situ. Kemudian yang paling menarik bagi saya adalah Kediri ini bisa dikatakan sebuah wilayah dengan ribuan situs. Ribuan situs. Iya, dan belum banyak yang terungkap pada waktu itu, dan sehingga saya punya kerentek lah istilahnya, punya minat yang besar terhadap sejarah itu. Nggak tahu kenapa, pokoknya saya seneng aja sama sejarah. Dan kemudian satu demi satu saya telusuri, saya kait-kaitkan, sehingga akhirnya bisa satu demi satu itu ada sebuah menurut saya adalah cerita yang sangat menarik. Bahkan beberapa di antaranya ada yang belum terungkap terkait dengan sejarah-sejarah situs-situs yang ada di Kediri ini. Dan akhir-akhir ini justru menurut saya teman-teman dari beberapa wilayah ini berdatangan ke Kediri untuk membuat konten sejarah Kediri. Jadi ini sebuah sebuah, bukan karena saya, bukanlah, tapi karena memang konten sejarah ini kan salah satu favorit ya di channel YouTube itu, sehingga akhirnya ya banyak teman lah saya. Banyak teman. Ya, untuk ngobrol, untuk diskusi, kemudian saya bisa belajar banyak dari teman-teman yang lain bahwa oh ternyata apa yang saya duga, apa yang saya sajikan sebelumnya itu tidak seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin teman-teman lebih bagus, saya akui. Kemudian ceritanya
ini mungkin lebih mendekati kebenaran gitu. Karena saya sendiri kan masih dalam taraf mengkait-kaitkan itu. Meskipun senang, saya banyak belajar, tapi nggak mungkin lah kalau pasti benar, nggak mungkin. Tapi menurut saya sudah cukup bagus sih, Pak. Saya juga sering nonton konten-kontennya Bapak gitu. Saya nonton Bapak karena dalam akhir-akhir ini saya juga lagi senang terkait sejarah kan gitu. Sekarang saya ingin nanya nih Pak, kenapa Bapak kok ngambil sangat begitu tertariknya nih dari konten sejarah itu, dan nggak cuma di Kediri kalau saya lihat kan di kontennya Bapak itu? Ya, jadi sejarah itu menurut saya begini, sejarah itu peristiwanya itu sebenarnya pengulangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu sebenarnya berulang, cuman bentuknya saja yang berbeda. Nah, saya dari dulu punya keyakinan bahwa kalau kita ini belajar sejarah ya, sebenarnya menangani masalah-masalah di masa yang akan datang ini sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Contohnya begini, ada peristiwa ketika utusan dari Cina, Kaisar Cina pada waktu datang, waktu itu belum ke Majapahit, Majapahit kan belum ada, ke Singasari, supaya Singasari takluk. Itu kemudian oleh Raja Kertanegara kan dipotong telinganya itu, Wengci itu. Nah, sebenarnya itu merupakan sebuah simbol bagi kita di masa sekarang ini bahwa ketika kita ini tidak pengen didengar informasi-informasi itu ke negara lain, itu kita harus potong telinganya. Artinya apa? Pendengaran negara-negara lain itu harus kita potong. Nah, sekarang informasi kan sangat terbuka, bahkan kita umbar. Iya. Nah, itu kita bisa belajar sebenarnya dari situ. Oh, ternyata Kertanegara pada waktu itu melakukan sebuah simbol yang sangat luar biasa kalau kita mau belajar sekarang. Itu hanya salah satu saja sebenarnya. Makanya itu yang membuat Bapak jadi tertarik. Gitu. Iya. Kemudian peristiwa-peristiwa peperangan dan lain-lain itu kan itu sebenarnya juga pengulangan-pengulangan dari tahun-tahun yang lalu, ya intrik politik, ya kepentingan pribadi dan lain-lain. Dan sama di waktu sekarang pun intrik-intrik politik masih tetap ada. Zaman dulu dikatakan lebih parah katanya, sekarang juga parah sebenarnya. Korupsi zaman dulu ada, sekarang juga ada. Sekarang juga ada. Nah, itu perebutan kekuasaan pada waktu itu ada, sekarang juga ada. Nah, kalau misalnya antar teman di sekarang ini, mohon maaf ini politisi itu salah satu kisahnya ada di Nganjuk itu saling bunuh. Pada waktu berdirinya Majapahit itu juga ada antara Ranggalawi dan salah satu Patih Nambi itu kan juga teman-teman yang sama berjuang, akhirnya juga clash juga kan, hanya ya sama-sama kekuasaan sebenarnya. Betul. Nah, hal-hal seperti itulah yang menarik bagi saya. Selain itu juga banyak yang mengatakan bahwa nenek moyang kita di masa lalu, leluhur kita ini primitif gitu. Saya dari dulu bisa dikatakan marah, Mas Iqbal, kalau ada yang mengatakan begitu. Jadi primitif bagaimana? Wong ribuan tahun yang lalu Borobudur sudah secanggih itu, cara menempelkan bebatuannya, kemudian memilih areanya. Karena kita tidak pernah belajar bagaimana orang-orang di zaman dulu itu misalnya untuk memilih tanah yang dijadikan candi itu sebenarnya bermacam-macam cara. Jadi kalau tanah itu merah kemudian berair, itu tidak bisa digunakan karena alasannya nanti akan tanah itu kurang kuat lah untuk landasan. Kemudian kalau warnanya hitam itu sifatnya jahat. Kemudian kalau berkabur itu rentan. Kalau berair nanti ambles dan masih banyak lagi. Jadi visioner banget dulu nenek moyang kita ini sebenarnya. Mereka beralih dari satu tempat ke tempat lain, dan kemudian menciptakan candi ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Iya. Borobudur ini meskipun diciptakan itu, tapi materialnya didatangkan dari tempat yang sangat jauh sebenarnya. Jadi tidak mengambil di tempat itu kemudian. Masih banyak lagi lah yang harus kita pelajari itu. Apalagi candi-candi di Jawa Timur misalnya. Ini dibangun dengan batu bata. Kenapa batu bata? Jadi membangun candi itu ternyata dikaitkan dengan kebutuhan material yang ada di tempatnya. Kalau di Borobudur di sekitarnya masih ada karena letusan Merapi ya. Tapi di daerah Trowulan hampir sama sekali tidak ada. Kalaupun ada digunakan untuk membuat candi, tidak akan pernah mencukupi. Sehingga dibuatlah batu bata. Dan batu bata itu sendiri materialnya tidak hanya tanah sebenarnya. Jadi ketika kita putus, itu di dalamnya ada lubang-lubang dan itu ada jeraminya. Oh, di dalamnya batu bata tadi dijerami? Iya, ada jerami dan kulit padi, ada sekam.
Jadi sudah dicampuri itu, kemudian merekatkannya ini dengan cara digosok, gitu. Dan hebat lah menurut saya itu, luar biasa nenek moyang kita itu. Bapak tahu terkait itu semua karena tuntutan konten atau memang awalnya sudah suka nih, Pak? Awalnya sudah suka. Jadi ketika ketertarikan saya terhadap Majapahit misalnya, itu sudah lama sebenarnya. Dan ternyata setelah saya lulus SMA itu, kakak saya itu ada yang menjadi sinder di wilayah yang dekat dengan Majapahit. Oke. Jadi ketika saya menunggu pengumuman pada waktu itu masuk ke universitas itu, saya sempatkan untuk ke tempat saya itu hampir sekitar 3 minggu. Itu setiap hari saya ngontel. Itu dengan jarak sekitar 6 km kalau nggak salah. Dari sinderan rumah kakak saya itu ke situs Majapahit itu. Setiap hari. Saking suka. Saking senengnya, saya terkagum-kagum itu melihat patung-patungnya, kemudian ada batu bata, dan kita tidak pernah mengira bahwa paving stone itu yang bentuknya segi 6 itu di zaman Majapahit sudah dipakai gitu, dan bentuknya lebih lebar lagi. Itu. Kemudian yang kotak-kotak itu di Majapahit juga sudah ada. Oke. Dan mereka itu membuat yang batu bata kotak itu dengan cara mengunci. Jadi ada yang tengahnya itu lubang, kemudian ada yang tengahnya menonjol. Jadi ketika masuk itu bisa langsung terpas. Kayak puzzle gitu iya. ya? Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Belum lagi saluran airnya, Mas Iqbal. Jadi pemirsa, Anda mungkin perlu membuka Google atau silahkan datang ke Museum Majapahit. Di zaman Majapahit itu sebenarnya sudah ada pipa. Yang terbuat dari keramik ya. Jadi tanah yang dibakar seperti genting itu. Panjangnya kira-kira setengah meteran lah. Itu. Jadi besarnya kira-kira segini. Dan menurut saya hebatnya itu ada, kalau dalam bahasa tukang itu ada keni. Keni itu belokannya ini. Oh iya, sikunya. Iya, sikunya ini. Sikunya. Kemudian ada segitiga penyambungnya. Jadi kalau pipa dari sini kanan kiri, kemudian yang arah ke sana itu ada penyambungnya. Itu di zaman Majapahit sudah ada. Sudah ada. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan bahwa nenek moyang kita itu primitif, salah. Karena Anda belum tahu cara berpikir mereka. Dan pada waktu itu memang setiap bangsa, setiap peradaban ini kan bekerja sesuai dengan teknologi pada masa itu. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin ya jauh ketinggalan. Beda, tapi pada masanya, luar biasa itu sebenarnya. Teknologi nggak maju tapi bisa buat seperti itu kan luar biasa. Iya, kemudian pola-pola pikir bagaimana masyarakat di zaman Sriwijaya, kemudian di zaman Mataram kuno, di zaman Majapahit, Sriwijaya, Kediri. Mereka menciptakan kapal-kapal yang sangat luar biasa. Di zaman Kerajaan Kadiri itu ada nama Panglima. Itu Panglimanya namanya Sarwajala. Sarwajala itu ternyata setelah saya telusuri, itu di Prasasti Jaring namanya, di Blitar itu. Saya diskusi dengan teman-teman, itu adalah Laksamana. Nah, kalau Laksamana itu berarti dia sebenarnya menguasai perairan. Nah, di Kediri kan nggak ada laut. Iya, benar. Adanya sungai. Nah, sungai yang ada di Kediri itu sekarang sudah mengecil sekitar 1/5-nya. Oke. Jadi Sungai Berantas itu katakanlah sekarang itu sekitar 150 meter ya. Dulu itu lebih dari setengah kilo lebarnya. Lebih dari setengah kilo? Iya, lebih dari 500 meter. Dan itu masih ada buktinya itu. Di Kediri, Pak? Iya, di Kediri. Jadi masih ada buktinya. Dan bukti lain bahwa ketika Sungai Berantas itu sebesar saat ini, yang Anda lihat saat ini, jung-jung dari Cina nggak bakalan bisa masuk ke sana. Padahal waktu itu pedagang-pedagang dari Cina itu membawa jung itu masuk ke Kerajaan Kediri, kapal-kapalnya yang besar-besar itu, berdagang, menjalin persahabatan, itu melewati Sungai Berantas. Makanya di Kediri itu sampai sekarang ada namanya sebuah wilayah itu namanya Jung Biru. Jung Biru. Iya. Itu dari mengabadikan kapalnya Cina itu yang dicat warna biru pada waktu itu. Jung Biru. Sampai sekarang masih ada. Di Kediri itu masih ada sebuah wilayah namanya Bandar. Itu berarti pelabuhan.
Bandar itu pelabuhan. Iya, Dulunya pelabuhan tuh. pelabuhan itu. Oh. Sampai sekarang masih ada. Jadi di Kediri itu tempat-tempat sebuah desa itu namanya masih utuh, Mas. Jadi ada namanya Banjaran. Itu dulu tempat orang-orang merawat kuda. Banjaran. Kemasan. Itu di mana orang-orang dulu bertempat, dan itu adalah tempatnya perajin emas. Singonegaran itu namanya Patih-Patih itu. Di situ Singonegoro. Singonegoro. Iya, Ya, masih banyak lagi di situ. nah kemarin tuh pas saya nonton kontennya Bapak itu, saya terkait suku Jawa. Di situ kan nyatakan Jawa sama Australia kan ya. Bapak akhirnya ada bencana yang dimana akhirnya menyebabkan pemisahan pulau. Dan itu gimana tuh Pak? Maksudnya jujur saya tertarik sih memang saat itu, oh sekarang saya dari Jawa kan, oh gini sejarahnya Jawa. Iya, memang dulu kalau kita mundur beberapa juta tahun yang lalu, benua itu sebenarnya kan satu, namanya istilahnya Gondwana dulu itu. Ketidakseimbangan alam terjadi karena yang berada di titik yang paling tengah itu pasti akan menjadi titik yang paling kering. Karena jauh sekali dengan laut kan. Iya. Makanya Tuhan akhirnya memecah-mecah pulau-pulau itu, istilahnya dengan prinsip keadilan ya, supaya semuanya bisa dihuni oleh manusia, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan itu dengan merata gitu. Nah itu mungkin bisa dikaitkan dengan peristiwa es yang meleleh itu. Kalau di sejarah Islam itu peristiwanya banjir air bah Nabi Nuh itu. Mungkin bersamaan tapi mungkin juga tidak. Akhirnya menjadi sangat besar itu. Nah, pemecahan misalnya seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Australia dan lain-lain itu bisa dibuktikan dengan adanya binatang-binatang yang sama sebenarnya. Orang tidak pernah menduga bahwa di Kalimantan itu ada gajah. Memang ada Pak? Ada, tapi gajahnya lebih kecil. Oh. Iya. Jadi tidak seperti gajah Sumatera, apalagi gajah Afrika. Nah, berarti dulu hewan-hewan itu ya? Hewan-hewan itu sebenarnya berada di satu pulau, kemudian mereka pergi ke suatu tempat dan kemudian pecah. Pulau-pulau itu pecah, benua-benua itu menjadi pecah. Di Papua ini ada kanguru kan? Iya. Padahal kita tahu bahwa kanguru itu ada Australia. di Australia, dan di sini kangurunya lebih kecil, tidak sebesar yang ada di Australia. Iya. Nah, harimau adanya di Jawa sama di Sumatera. Di Kalimantan nggak ada. Itu. Dan kemudian di daerah Afrika nggak ada, justru malahan adanya singa. Tapi di Rusia ada. Ini kan dulu merupakan sebuah kesatuan sebenarnya. Dari binatang-binatang itu sebenarnya kita bisa tahu persis ya bahwa dulu ternyata Jawa ini menyatu dengan daerah-daerah itu sebenarnya, dan ada binatang-binatang itu berkembang jalan-jalan ke sana lah istilahnya untuk mencari penghidupan, dan kemudian benuanya itu pecah. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh lagi pada masa Mataram kuno misalnya, itu hubungan antara Sumatera misalnya, kemudian dengan Jawa, dengan Vietnam, dengan Thailand, itu sebenarnya sudah terjadi. Bahkan dengan Filipina sudah terjadi. Dan kita tidak pernah mengira bahwa pada masa kerajaan Mataram kuno itu kapal-kapal dari kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu, atau juga sebenarnya kerajaannya adalah Medang namanya, itu sudah menjelajah kemana-mana. Ada sebuah prasasti di Filipina itu yang menceritakan tentang bagaimana masyarakat Mataram kuno pada waktu itu menarik pajak di daerah Filipina. Oke. Ada itu. Dari Filipina itu, Pak? Iya, prasastinya sampai sekarang masih ada di Filipina. Oh, Filipina juga ada sejarah juga ya, Pak? Iya. Kemudian di daerah Kamboja. Itu juga ada prasastinya. Nah, Anda mungkin tidak pernah mengira bahwa Angkor Wat dan lain-lain itu sebenarnya pecahan dari kerajaan Mataram sebenarnya. Itu. Jadi Mataram kuno ini memang menurut saya
sebuah kerajaan besar pertama yang membuat masyarakat pada waktu itu menjadi ngeh tentang bagaimana membangun sebuah peradaban, juga sebuah pemerintahan. Sehingga ketika pindah ke Jawa Timur, ke Jombang itu, masa Nyampu Sindok itu, kemudian setelah itu menjadi Kadiri, kemudian setelah itu menjadi Singasari, Majapahit, nah kemudian menjadi Demak. Itu sebenarnya turunan-turunan dari itu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri di Surabaya udah pernah ngambil sejarah belum, Pak? Konten-konten? Saya sebenarnya pengen di Surabaya itu, cuman begini, ketika saya berada di sebuah wilayah, saya harus punya pos gitu. Nah, posnya itu saya yang masih belum punya, karena bisa berhari-hari. Iya benar, Pak. Di Surabaya itu saya itu punya sahabat pengarang buku Surabaya Tempo dulu, makanya namanya Pak Dukut Imam Widodo. Saya diberi buku itu kalau saya telusuri mungkin selama setahun 2 tahun nggak bakalan habis itu. Dari sejarah Surabaya. Menyebut Surabaya itu ada sebuah sejarah yang hilang sebenarnya. Ada sebuah perang besar, Mas. Itu bukan perang kemerdekaan, tapi pada masa Mataram Islam. Jadi antara kerajaan Mataram itu dengan Surabaya itu perang itu 13 tahun. 13 tahun dan melibatkan mulai dari anak-anak, perempuan, remaja sampai orang dewasa. Korbannya nggak main-main, ratusan ribu korbannya pada waktu itu. Zaman kerajaan itu, Pak? Iya, jadi sekitar tahun 1500-an lah, 1600 lah. Itu seakan-akan hilang dari sejarah itu. Kalau kita mau menelusuri itu luar biasa sebenarnya. Itu masih banyak situs-situsnya. Kemudian yang sering kita lewati misalnya, tapi kita hanya AB aja. Itu adalah jembatan Petean misalnya. Itu kan petek itu kan tombol sebenarnya. Dipetek gitu kan, atau apa ya dipencet ya. Itu dulu ketika zamannya Belanda pada waktu itu, jembatan itu kan dibuat terputus begini, yang melewati Kalimas itu. Jadi ketika mau ada kapal yang lewat, itu dipencet itu, kemudian jembatannya mengangkat itu. Nah sekarang masih ada itu bukti. Ada beberapa sebenarnya jembatan Petean, ada 3 atau 4 kalau nggak salah itu. Ya mungkin setelah saya dari Tembagapura ini entah kapan, karena memang saya diminta untuk untuk agak lama lah di sini. Agak lama ya, Pak? Agak lama di sini. Jadi Bapak gimana sih, Pak, awalnya kok bisa di Tembagapura nih? Karena Bapak udah nyinggung Tembagapura nih. Tadi saya jadi penasaran, iya ya kok bisa di sini gitu. Jadi begini, sebelum saya membuat konten YouTube itu, saya ini sebenarnya orang radio ya. Orang radio. Udah lama sekali saya bekerja di radio. Jadi presenter awalnya, kemudian reporter sampai sekarang lah, masih sering dimintai oleh radio dulu tempat saya bekerja itu. Saya membuat konten dan sekarang sudah saya upload di Spotify, sudah ada sekitar 300 lebih lah. Itu kisah-kisah tentang peperangan di masa lalu, pokoknya kaitannya dengan sejarah lah. Salah satu itu saya kirimkan ke radio yang ada di sini, di Tembagapura ini, teman-teman, tepatnya di Mile 68 ini, di Masjid Darus Saada itu ada sebuah radio besar, namanya Radio Suara HMM. Nah, saya kirimkan materi saya ke situ pada waktu itu, diterima oleh Mas Budi. Jadi ini gratis Mas Budi kalau Anda mau putar gitu. Itu tahun 2014. Ya, jauh. Hampir 10 tahun yang lalu. Nah, oke, Mas, tolong dikirim. Nah, setelah saya kirim konten saya itu satu, contohnya, ternyata nggak ada balasan. Nah, anehnya, 4 tahun kemudian, tahun 2018 itu, tiba-tiba saya ditelepon teman saya dari Jakarta itu, Mas, bulan Oktober nganggur kah? Maksudnya gimana? Sibuk nggak? Enggak. Ke Papua yuk. Wah, ini menarik nih. Ayo gitu. Kemana? Ke Tembagapura. Nanti kita bikin pelatihan di sana. Jadi Mas Sabto yang produksi ya sama jurnalistik. Oke, siap. Gitu. Nah, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2018 itu saya ke sini.
Saya tinggal di depan masjid persis itu, di rumah pojokan itu, di tempat yang sangat nyaman menurut saya. Nah, saya di sini 3 hari. Jadi total 5 hari dengan perjalanan itu. Jadi kenalah saya dengan beberapa teman di sini, terutama di radio. Nah pada saat itu saya sudah komitmen, jadi Mas Budi, Mas Eko, dan lain-lain. Kalau butuh apa-apa yang terkait dengan pengembangan radio, hubungi saya. Setahun berikutnya, saya diminta bantuan. Jadi 1 bulan di sini. Oke, saya ke sini. Nah, 2020 kan masa pandemi yang awal-awal itu. Jadi awal-awal itu, saya nggak ke sini. Tahun 2001 saya dipanggil ke sini lagi. Nah, pada tahun 2001 itulah terjadi komitmen bahwa kayaknya kita butuh deh. Jadi orang yang untuk menangani radio itu seperti yang pernah Mas Sabto dulu sampaikan di beberapa proposal itu. Kapan siapnya? Setiap saat saya siap aja gitu. Dan setelah melalui beberapa tahapan tes verifikasi, jadi sebenarnya datang ke sini pun ini dengan meskipun sudah ada rekomendasi yang kuat, sebenarnya untuk masuk ke Freeport ini kan nggak mudah. Jadi terutama skill ya, skill harus jelas untuk sini. Jadi teman-teman jangan bayangkan bahwa orang-orang yang ada di sini ini orang yang sembarangan, termasuk Mas Iqbal luar biasa ini. Bisa datang ke sini ini skillnya dahsyat ini di bidangnya gitu. Nah, kemudian tes kesehatan itu yang menurut saya paling berat di situ, karena harus ada sekian puluh kriteria yang harus saya jalani itu, dan dalam waktu 1,5 bulan itu saya baru bisa menyelesaikan itu. Akhirnya seminggu sebelum Ramadan itu saya datang ke sini, dan sampai hari ini jadi saya selama berbulan-bulan ini belum kembali ke tempat asal saya, dan masih melakukan banyak sekali pembenahan di sini, karena memang radio ini unik menurut saya, berada di sebuah area kerja. Tagline-nya adalah hiburan dan informasi, dan ini adalah media dakwah. Itu yang menurut saya menarik di situ. Saya jauh sebelumnya, 10 tahun sebelumnya sudah membidani beberapa radio di bidang dakwah itu. Jadi menurut saya tidak ada yang sulit lah. Cuman tantangan terbesar di sini adalah radio suara HMM ini tidak begitu didengarkan banyak orang gitu. Ya, mereka mendengarkan sambil lalu aja, karena ketika berada di mobil itu mereka menikmati radio itu. Jadi saya harus tahu persis habit teman-teman yang ada di sini. Dan satu hal yang menjadi catatan saya bahwa mungkin juga para penonton tidak pernah mengira bahwa kehidupan di Freeport ini sangat religius. Jadi luar biasa. Anda bisa bayangkan teman-teman. Jadi salah satu contoh itu ketika sholat Id itu minimal itu 4.000 orang yang sholat itu. Itu sholat Idul Fitri, banyak yang cuti. Nah, ketika sholat Idul Adha itu bisa 2 kali lipat. Iya, karena nggak banyak yang cuti. Jarang yang cuti. Nah, masjidnya juga gede-gede. Dan bagi saya sih tingkat religius seseorang itu bisa dilihat dari sholat subuh. Sholat subuh di sini itu bisa terdiri dari belasan shaf. Itu menunjukkan bahwa tekad mereka itu sangat luar biasa. Dan di sini tidak seperti di tempat kita, teman-teman. Kita jalan kaki itu nyaman. Di sini tempatnya itu ada puluhan anak tangga. Kemudian gangguan cuaca. Gerimis itu bisa suhu 10 derajat Celcius. Betul, Pak. Ya, 8 derajat, 5 derajat itu. Jadi minimal suhu di sini itu 20. Rata-rata itu antara 19, 18, kemudian setelah maghrib itu rata-rata 16 derajat. Kalau subuh itu ya itu tadi, ya sekitar 10 derajat. Jadi kalau hujan, saudara-saudara kita ini membawa payung ke masjid. Saya pikir, dahsyat sekali. Jadi saya merasa nggak ada apa-apanya. Itu salah satu penyemangat saya di situ. Bagaimana saya bisa menceritakan itu kepada
teman-teman yang lain bahwa katanya Freeport itu mohon maaf ini banyak bule, kehidupannya apa ya, ke barat-baratan, jauh berbeda. Oke deh Pak Sabtono, terima kasih nih Pak atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak nih. Terima kasih. Jadi Terima kasih sudah mampir di channel saya. teman-teman juga jangan lupa untuk mampir channel, di channel saya ya. Ya. Channelnya Sabtono Sumarsono. Saya banyak mengupas sejarah ya, tidak hanya Kediri tapi juga wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Sabtono ya. Oke, terima kasih. Pak Sabtono. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Siap, kita konten bareng buat sejarah di Surabaya. Surabaya atau di Kediri. Bisa. Oke Pak, kalau gitu. Sip. Teman-teman, terima kasih atas waktunya telah menonton channel Pilar Muda. Kita akan bertemu lagi di next konten saya. Thanks for watching and peace.